Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah, salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin jamaah pengajian Masjid Besar At-Taqwa Pancor yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat di mana saja berada yang dapat mengikuti dan mendengarkan pengajian ini. Mudah-mudahan semua kita selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi, dibimbing, diberikan hidayah, diberikan taufik, sehingga kita tetap bersemangat untuk melaksanakan kewajiban kita. Semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dengan tenang melaksanakannya. Semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dengan ikhlas meninggalkannya. Dan kita selalu mendapatkan keberkahan, terutama sekali dari kitab-kitab yang kita baca di masjid ini pada khususnya dan di tempat lain. Makanya tiang bagikan lagi ya kedarnya kitab itu. Bagus sekali kalau kita melihat ya di depan kita ada kitab ya, tapi kita suka lupa, tiang juga sering lupa. Untung yang ada tinggalkan di sini, jadi kita bisa ngaji. Karena itu jamaah nanti boleh ditinggalkan itu di tempat-tempat Al-Quran. Nanti pada malam pengajian kita ambil kembali. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hambanya, kita semua kaum muslimin muslimat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita, memerintahkan kita beribadah kepadanya. Dan memang tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kurang mengerti tugas, makanya kita malas. Kalau kita mengerti tugas Allah menciptakan kita, tentunya kita akan tetap bersemangat untuk melaksanakan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin manusia kecuali untuk menyembah. Jadi tidak ada waktu selain untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti dengan sholat saja ya. Dengan apa yang bisa kita lakukan, dengan zikir, dengan wirid, dengan tafakur, dengan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala di sekeliling kita. Itu juga insyaallah bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang tercantum di dalam kitab ini, ya Ali, salli bil lail walau kahalabi syatin fal musalli bil lail ahsanun nasi wajha. Ya, nomor 5 di tengah. Ya, bagi yang belum tahu tempatnya, ya di Safhah halaman 5 di tengah.
Wahai Ali, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Shalli bil lail. Tetapkan Anda salat malam. Tetapkan Anda salat malam. Bukan maghrib, bukan isya, bukan rawatib maghrib, qabliyah, ba'diyah, bukan rawatib isya, qabliyah, ba'diyah yang dimaksud dengan hadis ini. Karena itu sudah diperintahkan dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang lain. Hadis ini khusus untuk ibadah malam kita. Ya Ali, saking sayangnya baginda Rasulullah SAW kepada saudaranya, kepada menantunya, makanya dia diwasiatkan untuk hal yang sangat mulia, yaitu ibadah malam. Wahai Ali, shalli, ya, hendaklah Anda terus menerus, ya, istiqamah, rutin salat malam. Shalli bil lail, salatlah, ya, dengan rutin, dengan istiqamah, bil lail, pada malam hari. Walau kahalabi syatin, sekalipun waktu yang dihabiskan untuk sholat malam itu sekedar 5 menit. Kalau dulu ndak ada sa'ah, jam, ndak ada arloji. Jadi apa yang menjadi ukuran waktu? Ya pekerjaan sehari-hari. Pekerjaan sehari-hari. Pekerjaan sehari-hari orang Arab itu kan, ya, memerah kambing untuk diambil air susunya menjadi minuman sekaligus menjadi makanannya. Itulah yang dipakai menjadi waktu, ya, yang dihabiskan sholat malam, ya, paling tidak 5 menit, 2 rakaat alal aqal, paling kurang, ya, semalas-malas kita, ya, kita lakukan sholat malam, sholat tahajud, ya, qiyamul lail 2 rakaat, daripada tidak. Karena sangat jelek katanya di dalam kitab tasawuf, orang yang mencari akhirat, di talibil akhirah, tidak melakukan sholat malam. Karena orang perlu kepada akhirat itu tentu dia cari tambahan, mazid. Ya, kalau murid tentunya perlu kepada mazid. Orang yang perlu kepada akhirat tentunya dia cari tambahan kebajikan. Tambahan kebajikan yang paling menonjol hasilnya, paling menonjol keutamaannya, paling besar pahalanya adalah sholat. Karena sholat itu langsung kita munajin rabbah. Fal musalli, orang yang sholat itu dia munajat kepada Tuhannya. A'la munajat, puncak daripada munajat seorang hamba kepada Allah, kepada Tuhannya, kepada Rabbnya adalah dengan sholat. Dengan sholat, walau rakaatain, tidak mau, tidak mampu, ya, 4 rakaat ya 2 rakaat. Tapi jangan sih pilih yang menjadi ayatnya inna a'tayna pada rakaat pertama, qul huwallahu ahad pada rakaat kedua. Tidak sampai nanti kahalabi syatin, tidak sampai 5 menit.
Ya, ya kalau pakai inna a'tayna, ya sebelumnya inna anzalna lah. Inna anzalna. Kalau pakai suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad, ya sebelumnya lah pada rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun. Baru sesuai dengan anjuran waktu minimal yang dikasihkan kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti lamanya orang memerah ya susu, mengambil air susu dari kambing. 2 rakaat tapi 1 juz, 1 rakaat, alangkah bagusnya. 2 rakaat 1 juz, 2 rakaat ya setengah juz, wah, 1/4 juz. Tapi dia lakukan 2 rakaat, tidak perlu banyak-banyak rakaat, tapi banyak ayat yang saya baca. Manik Sayyidina Ali menerangkan pahalanya membaca Quran ya di saat kita sholat berdiri. Bagi kita yang sehat, semua kita mudah-mudahan sehat walafiat terus menerus ya. Kita sholat berdiri, sholat fardu, sholat sunat, rawatib, duha ya, taubat, istikharah, hajat, tahajud dan lain-lain, sholat witir dan lain-lain sholat, pahala kita 1 huruf dihitung, dinilai dengan 100 kebagusan. Kita membaca ya, berarti lebih banyak huruf ya, lebih banyak huruf yang kita baca di dalam sholat, lebih banyak ratusnya yang kita dapatkan. Ya karenanya janganlah kita marah ya sampai kita meninggalkan masjid ini untuk Jumatan gara-gara Tuan Guru Mahfud membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Pada ayat yang kedua, hal ataka hadithul ghasyiyah. Ingatlah 1 huruf dari ayat Al-Quran yang dibaca oleh imam. Imam maupun kita yang menjadi makmum, per hurufnya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala 100 kebagusan. Kita tidak bisa mencari kebagusan, adakan kebagusan ya. Ya dari sinilah kita ambil yang tidak punya modal. Berapa? 100 kebagusan per huruf. Bagi yang tidak mampu berdiri, dia sholat tidur, dia sholat dengan duduk ya, karena dia sakit ya. Yang sakit dari keluarga kita, dari kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, mengangkat penyakitnya itu, diganti dengan keafiatan, kesehatan yang paten. Yang paten, sehat, mendatangkan pahala apabila kita lakukan ya untuk kebajikan. Tidak tenang orang sehat ya kalau dia ahli akhirat, senang pada akhirat, kalau tidak diisi kesehatannya dengan ibadah. Ya. Sakit dia pernah sehat, alhamdulillah, suatu saat dia diberikan penyakit. Ya. Dia sholat, kalau dia sakit dihitung sehat pahalanya apabila dia duduk sholat. Tapi kita yang sehat ini ya, mampu kita berdiri sholat, tapi kita sholat sunat dengan duduk ya. Bukan orang sakit. Kalau orang sakit wajar dia sholat sunat duduk, tapi kita yang sehat sholat sunat dengan duduk, kita didapatkan diganjar dengan pahala 50 kebagusan per 1 huruf.
luar biasa, luar biasa. Ya. Wirid dengan Al-Quran, lebih-lebih dalam sholat, seperti itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebagusan, dengan kebaikan, hasanah. Terus orang kita membaca Al-Quran bukan dalam sholat, kharijas sholat, di luar sholat, dapat pahala, dapat pahala. Ada dua macam orang yang baca Quran di luar sholat. Kalau dia dalam keadaan wudu, suci dari hadas asgar maupun akbar, ya, pokoknya dia suci dalam keadaan wudu, dia dapat pahala, kita dapat pahala 25 kali, ya, 25 kali lipat dari satu huruf saja. Satu huruf saja. 25 kebagusan. Ya. Lahu khamsun wa ishruna hasanatan. Ya, likulli harfin. Manik Sidina Ali. Ya. Terus kita kan bisa batal wuduk kita, ya dengan apa saja yang membatalkan wuduk, tapi kita tidak mau sunyi, tidak mau sepi, tidak mau kosong dari pahala baca Quran. Silakan baca Quran, yang penting jangan pegang Quran kalau tidak ada wuduk. La yamassuhu illa al-mutahharun. Ya. Baca ada saja yang kita hafal semalas-malas kita, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya, maklum kita malas, ya makanya tidak banyak yang kita hafal. Kita baca Quran dalam keadaan tidak wudu, tidak suci, dapat pahala enggak? Dapat. Berapa pahalanya? Manik Sayyidina Ali dapat 10 kali lipat. Artinya 10 kebagusan, ya. 10 kebagusan kita dapat. Paling bengkis, tidak ada yang satu sama dengan satu, tidak. Membaca Quran dalam keadaan tidak sholat dan tidak wudhu, dapat 10 kali kebagusan per satu huruf. Ayo, ya, ya kita ingat-ingatlah supaya kita rajin, supaya kita rajin. Ya, maklum kita kan, kalau kita tidak dikasih upah kita tidak mau. Ya. Sementara kalau orang-orang yang soleh, ya, tidak menjarakan upah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak takut neraka dan tidak minta surga, akan tapi saya ibadah kepadamu ya Allah demi mencari ridhamu. Mau dimasukkan ke neraka, mau dimasukkan ke surga, itu urusan Allah. Yang kita cari adalah ridhanya Allah, mahabbahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau sudah ada mahabbah Allah kepada kita, kita mahabbah kepada Allah, semua perintah Allah yang diturunkan ya kepada kita itu tidak menjadi beban. Tidak menjadi beban. Ya kenapa? Ya karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disuruh haji berangkat, tidak hitung lah sengluik kepeng besang. Nah, tidak ada itu. Ya karena cinta kepada Allah. Dan disuruh puasa bila perlu. Ramadan itu ya bila perlu, tapi tidak ya lebih daripada 30. Dia senang ibadah. Ya, disuruh sholat dia, suruh sholat malam, berat sih, berat memang. Ada ulama yang 40 tahun dia ibadah malam. Sulitnya luar biasa, memang sulit. Ya karena di situ kita enak tidur, enak istirahat,
ya enak main-main, bercanda-canda dan sebagainya. Terus kita dipanggil untuk sholat, berat. Ya, tapi disitulah kita harus melatih diri kita. Harus mujahadatun nafsi. Ya. Harus riyadhah. Harus kita latih diri kita, harus kita paksakan lawan hawa nafsu kita untuk bangun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada artinya kalau 2 rakaat? Oh ada. Coba. Ya. Berapa huruf dari ayat yang kita baca? Mulai dari Fatihah. Ya, mulai dari Fatihah. Berapa huruf itu? Luar biasa. Kalikan diri. Karikan sendiri. Hitung sendiri. Ya. Bukan kita mau berhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita supaya merasa mantap, ya. Merasa segar, merasa semangat. Wah, sekian tabungan kita. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menerima ibadah kita. Nah, itu kan. Sekalipun itu tidak menjamin, ya. Ibadah yang sebegitu besar itu, sebegitu berat kita lakukan itu tidak menjamin kita masuk surga dengannya. Makanya kerjakan semacam apa kebagusan itu, semacam apa perintah itu, lakukan semampu kita. Kita tidak tahu di mana Allah Subhanahu wa taala menitip redanya. Kita tidak tahu di mana Allah di amalan kita yang mana, apa yang sederhana atau yang lebih tinggi dari sederhana, atau yang standar ataukah yang berat, kita tidak tahu Allah taruh di mana. Ya. Ada nama Khalifah Harunur Rasyid, punya istri namanya Siti Zubaidah. Siti Zubaidah. Ya, mudah-mudahan banyak nama Zubaidah ya di Pancor. Ya, dia berjiwa seperti Siti Zubaidah, istrinya Baginda Raja Khalifah Harunur Rasyid. Dia sangat perhatian kepada jamaah haji. Ya, seperti pengajian kita yang sudah, ya, saqyul ma. Ya, dia cari air, dia usahakan air supaya orang yang beribadah itu dapat minum. Dia membuat, ya, saluran air. Itu yang kita, kalau kita ke Arafah, ada di atas gunung, kita lihat itu kan, ada ya semacam kita ditunjukkan oleh pembimbing, ya. Nah, itu namanya saluran air Majral Ma. Siti Zubaidah istrinya, ya, Khalifah Harunur Rasyid. Dia bikin bendungan, dia bikin tabung besar untuk memberikan minum jamaah haji. Itu pekerjaan sosialnya yang sangat menonjol untuk umat, untuk jamaah haji. Meninggal dunia, anaknya mimpi, ya, bertemu dengan uminya, anaknya Harunur Rasyid, anaknya Siti Zubaidah, bermimpi ketemu dengan uminya. Ya Ummi, apa yang dilakukan Allah, ya, buat Ummi? Ummi ini menjawab, doa ya anakku, Allah reda padaku. Allah reda padaku. Allah reda, dosanya diampun, ya, kesalahannya dihapus, kebajikannya aja yang, ya, yang kelihatan, ya. Kebajikannya aja yang kelihatan. Anaknya lagi nanya, dengan amal Ummi, ya, yang membuat tabung air, ya, parit, apa namanya lah, pipa, ya, kalau sekarang pipa, dulu tidak ada pipa, ya, pipa, ya, dari Arafah sana itu ke Muzdalifah, ke Mekah, terus untuk diminum sama jamaah haji di Mina. Oh, bukan itu anakku, katanya, bukan itu yang menyebabkan Allah reda padaku.
akan tetapi rakaatani fil lail. Saya sholat 2 rakaat pada waktu malam, itu yang menyebabkan Allah reda pada saya. Bayangkan istri khalifah banyak sekali pekerjaannya yang bermanfaat untuk umat, ya banyak sekali. Tapi yang banyak itu sepertinya kalah dengan 2 rakaat fil lail. Kahalabi syatin, hanya waktu kalau yang paling tidak. Tapi kita yakin Siti Zubaidah bukan hanya 2 rakaat, tapi itu tawaduan untuk mengajar anaknya, membangkitkan semangat anaknya mau beribadah 2 rakaat dulu. Ya besok 4, lusa, seperti itulah orang khalifah, ya, suaminya, ya orang rajin, orang mau akhirat, orang mau surga, tidak mungkin 2 rakaat, tapi itu yang disebut. Anggaplah betul 2 rakaat supaya kita mau istiqamah sholat 2 rakaat. Nanti malam, ya nanti malam, ya nanti jam 3 sudah Allahu Akbar kita tahajud. Mari kita kejar ini ridha Allah dengan sholat tahajud. Kita bukan 2, ya kita bukan 2, tapi 2 tahajud, terus 2 taubat, 2 istikharah, 2 hajat, terus 1 juz kalau kita dapat kejar. Tapi sekalipun tidak cukup 1 juz, tapi sudah kita berbuat, ya hitung itu berapa huruf yang kita baca, ya berapa huruf yang kita baca. Kita belajar ikhlas, kita belajar tulus, ya kita belajar bersemangat, kita mujahadatun nafsi, lawan, ya nafsu kita yang mau tidur saja, lawan, ya kasih setan itu menangis karena bapak-bapak, saudara-saudara berangkat ke masjid untuk sholat, ya. Kasih setan itu belik kentok, nah masjid ini belik, ya. Kalau kita tidak mau bangun untuk sholat, tapi setan itu sangat hina kalau kita bangun untuk sholat. Bila perlu bangunkan istri, bangunkan anak, ayo ikut, ayo ikut, ayo ikut. Masya Allah, ya. Jadi 2 rakaat saja, bayangkan itu 2 rakaat, kalah yang lain-lain, kalah yang lain-lain, kalah yang lain. Apa maknanya? Apa kita harus kerjakan yang sedikit saja, tidak kita kerjakan yang banyak? Tadi kita katakan kita tidak tahu di mana Allah menitip redanya itu. Ya karenanya jangan ada waktu yang sengaja kita buang, yang tidak mau kita isi dengan ibadah, dengan kebajikan. Siapa tahu pada waktu itu Allah sedang nunggu kita untuk berbuat. Di situ dia akan taruh redanya Allah Subhanahu wa taala pada amal yang sederhana, pada amal yang kelihatannya sepele lah. Coba kalimat ya sederhana bisa membawa kita ke surga. Kalimat sederhana bisa membawa orang ke neraka. Karena disitulah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ya, kita usahakan supaya ya, waktu kita ini walau kahalabisyatin, sekalipun 5 menit bangun. Dan perlu kita tahu puasa yang paling bagus dan paling disukai Allah Subhanahu wa taala puasanya Nabi Daud alaihissalam. Hari Senin puasa, Selasa tidak. Hari Rabu puasa, Kamis tidak. Ya. Kecuali bagi orang yang menjadi kebiasaannya puasa Senin, Kamis, dia lanjutkan. Tapi pas tidak hari Senin, tidak hari Kamis, ya dia lakukan puasa selang-seling. Salat yang senangi sekali oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya Nabi Daud. Bagaimana caranya salat Nabi Daud? Ba'dal Isya, setelah salat Isya langsung salat ba'diyah 4 rakaat, ya. Beliau tidur sampai jam 12, 4 jam kurang lebih, ya, tidur. Setelah 4 jam tidur, bangun
Sholat 2 rakaat 2 jam. Ya. Dulu tidak ada jam yang Nabi sebutlah. Ya, 2 jam. Habis 2 jam dimanfaatkan untuk ibadah sholat. Ya. Lagi beliau tidur. Ya, nanti menjelang subuh bangun. Nah, sholat yang seperti itu sangat disukai, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahabbus shalah, ahabbus saum ila Allah saumu Daud alaihi salam. Wa ahabbus shalah ila Allah salatu Daud alaihi salam. Begitu keterbukaan dan jujurnya, tawaduknya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mentang-mentang beliau menjadi rasul, menjadi nabi, ya Abdulul Anbiya al Mursalin, terus salat saya yang paling abdal. Tidak. Ya. Dipromosikan, ditawarkan kepada kita salat saudaranya, ya, Daud alaihissalam. Saudaranya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu Nabi Daud. Ayo, siapa yang mau seperti puasanya Abu Daud, ya, silakan. Siapa yang mau seperti sholatnya Abu Daud, silakan. Ya. Yang banyak, sekali-kali nanti waktu mendekati subuh, ya, bangun jam 4 paling tidak. Ya, kalau tidak kemari paling tidak bangun jam 4. Bagus sekali, ya. Tapi kalau kemari bangun jam 2:30 untuk malam Kamis. Ya, mudah-mudahan kita istiqamah. Mudah-mudahan kita istiqamah. Tidak wajib, ya. Tidak wajib. Akan tetapi perlu kita menunjukkan syiar agama kita. Syiar. Ya. Yang diperlukan dalam sholat jamaah itu kebersamaan, syiar. Ya. Lihat itu. Umat Islam bersatu padu, ya, menyembah dan mengabdi kepada Tuhannya. Allahu Akbar. Di saat-saat kita, ya, sedang enak, sedang asyik, ya, tidur, ya. Tapi umat yang mau pada akhirat, dia tidak peduli itu, ya, mau lelah mau tidak, kamu perlu akhirat. Ya, tahu kalau dunia ini kita lewat saja, sebentar. Untung kita, ya, seperti tiang, ya, berumur, sudah 75 tahun, untung. Tapi tidak semua kita umur itu. Banyak yang lebih tinggi, lebih banyak, lebih besar, ya, sampai 100, sampai 300 sampai apa? Ya, umat Nabi dulu kan sampai 1000 lebih, ya, kita aja. Tapi semuanya itu sekalipun 1000 umurnya, wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ayu ammar, belum tentu umurnya itu, ya, akan meloloskan, membebaskan dia dari azab kalau umurnya tidak dipakai untuk ibadah. Bukan panjang umur, bukan pendek umur, yang penting umur itu bisa diisi dengan ibadah. Sangat baik kalau umurnya panjang terus, ya, banyak mengisi dengan ibadah. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebagus-bagus manusia diberikan umur panjang, ya, umur yang panjang itu dimanfaatkan untuk beribadah. Tapi bisa yang pendek umurnya. Bayangkan Imam Nawawi radhiyallahu an wa rahimallah, ya, umurnya hanya 44 tahun, ya, tapi dia mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga karangannya saja, ya, karangannya saja ratusan, dan itu banyak yang sampai puluhan jilid, tebal. Itu dibantu oleh karamat. Biar pendek umurnya, ya, tapi berkat, ya, karena dia didorong, dibantu oleh Lailatul Qadar. Masya Allah. Makanya kita, ya, tetap di dalam tahajud kita baca apa?
La ilaha illallahul halimul karim. Subhana rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Mudah-mudahan kita mendapat Lailatul Qadar. Kalau kita tidak mendapat fisiknya Lailatul Qadar, kita mendapat keutamaan Lailatul Qadar. Ayo. Ya, kan kita sudah bagikan nas apa? Lembaran itu. La ilaha illallahul halimul karim. Subhana rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Dia terkenal ya kesalehannya, dia terkenal ya kepakihannya, maka dia disebut sebagai imam yang berhak merevisi ya, mentasheh ya, memperjelas, meluruskan fikihnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sampai imam-imam belakangannya itu berusaha ya, mencari tahu di mana Imam Nawawi pernah sholat, di mana Imam Nawawi pernah berjalan di masjid ini. Ya, lewat pintu sana, atau lewat pintu situ, atau lewat pintu sebelah sana. Oh, dia biasanya lewat sana. Dan kira-kira kan mudah-mudahan tempat sujud saya ini ya tempat yang pernah diliwati oleh kakinya Imam Nawawi. Dia berusaha sujud sini, sujud sana. Siapa tahu di tempat itu pernah diinjak oleh kakinya Imam Nawawi. Begitu imam-imam yang di belakangnya. Ya, imam-imam yang saking hebatnya, saking solehnya, saking luar biasanya Imam Nawawi. Ya, kita baca Arba'in nanti insya Allah. Ya, habis ini tamat ini Arba'in, kita baca Riyadhus Shalihin, ya, kitab-kitab Imam Nawawi dan lain sebagainya insyaallah wa insyaallah, supaya kita dapat barakah dari guru-guru kita ya, dari Maulana Syekh ya, dari ulama-ulama sekalipun kita tidak pernah berguru ya, apalagi dari hadis ini manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah keluar dari mulut beliau yang suci yang mulia. Fal musalli bil lail ahsanun nasi wajhan. Maka orang yang suka solat malam, tahajud, qiyamul lail ya, ahsanun nasi wajhan, dialah yang paling yang paling ganteng kalau laki, yang paling cantik ya kalau muslimat ya. Ya, yang paling tampan kalau laki, yang paling jelita ya kalau muslimat, wajahnya baik ya, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Bagi kita yang kita tidak anggaplah tidak tampan di dunia. Ya. Tapi kalau orang yang diberikan ya penglihatan yang tembus, dilihat kita itu siapa dari kita yang rajin sholat malam. Dua, bersinar kosem ruan muana ya, orang yang tidak sholat malam ya. Kalau kita sholat malam insyaallah woi ganteng ya, lebih-lebih di akhirat nanti ya, wajahnya ya kal badrit tam ya, seperti malam tanggal 14, malam tanggal 15, malam tanggal 16 bulan itu wajah-wajah kita, wajah-wajah Anda, bapak-bapak, ibu-ibu ya, kalau ya istiqamah salatul lail. Karena itu diupayakan ya, kita yang talibul akhirah, mencari akhirat ya, supaya kita manfaatkan malam kita. Jangan semua malam itu kita manfaatkan untuk tidur ya, manfaatkanlah sebahagian. Makanya wa minal lail, sebagian dari malammu manfaatkan untuk tahajud. Ya, mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Taufik itu adalah kunci daripada kebagusan. Kalau kita sudah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan ringan, kita akan senang ya, kita akan istiqamah melakukan ibadah ya, lebih-lebih ibadah malam yang dikatakan
Ya, afdalul ibadah ba'da salatil maktubah salatul lail. Paling afdal ibadah setelah salat wajib adalah salat malam. Paling malas kita 2 rakaat, asalkan daripada kita tidak salat malam sama sekali. Sholli rakaat sunat tahajud. Assalamualaikum. Kalau mau tidur, tidurlah. Tapi sudah salat tahajud, daripada tidak sama sekali. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Terima kasih Bapak.